Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Tio Hidayah, NIM 18042121. Saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya diberi tugas oleh dosen saya sendiri, yaitu mencari atau menjelaskan dampak digital governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu mata kuliah governance digital. Sebelum saya menjelaskan dampak digital governance yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu e-government. E-government itu adalah kegiatan pemerintahan yang menggunakan media teknologi informasi dalam memberikan informasi dan pelayanan untuk warganya, serta hal-hal yang lainnya yang hubungan dengan pemerintahan. Jadi, dengan adanya teknologi informasi akan saat membantu pemerintah dalam upaya untuk menggali dan mengumpulkan informasi serta memasukkan dalam kebijakan publik. Salah satunya adalah melalui penggunaan e-government. Baiklah, saya akan menjelaskan, yaitu konsep e-government berkembang karena 3 pemicu utama, yaitu yang pertama adanya globalisasi, adanya kemajuan teknologi informasi, dan yang terakhir meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dalam e-government dikenal pula 4 jenis klasifikasi. Yang pertama, government to citizen. Yang kedua, government to business. Yang ketiga, government to government. Yang kelima, government to employment, atau disebut dengan government to employee. Jadi, keseluruhan dari jenis aplikasi government tersebut melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan dipergunakan oleh mereka yang berkepentingan atau disebut dengan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, manfaat dari pelaksanaan e-gov itu sendiri, yaitu yang pertama, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintahan kepada para stakeholdernya atau masyarakat, kalangan bisnis dan industri, terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai kehidupan bernegara. Yang kedua, menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas. Yang ketiga, menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang baru dapat secara tepat dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada. Yang keempat, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang kita hadapi. Selanjutnya, tujuan dari akhir e-gov itu sendiri, yaitu yang pertama, mencari data atau informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari sejumlah website yang dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua itu tujuannya memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan atau yang telah diinstitusionalisasi secara bebas dan aktif melalui fasilitas semai. Yang ketiga itu mengikuti beragam dialog atau public hearing yang dilakukan secara online melalui internet dan selainnya. Yang terakhir, tujuannya itu perbaikan dan peningkatan terhadap partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Jadi, saya akan menjelaskan, yaitu yang pusat yang akan saya jelaskan, yaitu dampak digital governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu dampaknya dalam bentuk partisipasi masyarakat dapat kita lihat dari masyarakat yang mengemukakan pendapatnya untuk menilai, mengkritik atau bertanya atau memberikan masukan kepada suatu rencana atau program yang akan ditetapkan serta pada suatu keputusan.
atau kebijakan yang sedang berjalan. Dengan adanya e-government ini, masyarakat kini dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Salah satu bentuk kemudahan dari manfaat yang diberikan e-government tersebut ialah tata cara yang lebih sederhana dalam menyalurkan aspirasi tanpa perlu mendatangi kantor pemerintah secara langsung. Masyarakat kini hanya perlu mengakses layanan melalui website pemerintah yang telah disediakan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap jalur birokrasi yang lebih singkat, penghemat biaya, serta waktu yang dibutuhkan masyarakat itu efisien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Mungkin kalau salah, tolong dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.